Halo bro, gue Cancer. Lu tahu nggak Alibaba? Lu tahu Jack Ma? Dan lu tahu nggak Jack Ma itu pernah jualan karpet sama plastik? Baby, come closer. Jack Ma ini nama aslinya sebenarnya Mayun, punya kakak laki-laki dan adik perempuan. Keluarga Mayun itu ada di kelas nggak nyampe menengah, dia ada di bawah menengah. Keuangan mereka nggak cukup buat memenuhi kehidupannya. Mayun lahir di 10 September 1964. Waktu usia 12 tahun, Jack Ma udah nunjukin ketertarikannya sama bahasa Inggris. Kerjaan dia waktu saat 12 tahun itu, dia keliling Hangzhou naik sepeda buat nawarin diri sebagai pemandu wisata. Karena Hangzhou itu banyak wisatawan asing, sebagai gantinya Jack Ma minta diajarin bahasa Inggris. Pintar kan? Karena namanya Mayun, itu ada wisatawan yang sulit nyebut namanya dia. Akhirnya dipanggil aja Jack, lebih mudah manggil Jack, dan Mayun pun suka dipanggil dengan Jack. Makanya namanya jadi Jack Ma. Sampai di tahun 1980 ada satu keluarga yang tertarik banget sama Jack Ma waktu memandu wisata di Hangzhou. Kuliahnya Jack Ma itu ditambahin juga sama keluarga itu, walaupun sedikit tapi bisa buat nambah-nambah. Nah, sampai Jack Ma itu nikah, keluarga itu nambahin buat beli rumah. Gila, keren. Jack Ma kuliah di kampus Hangzhou Teacher College. Uang jajannya itu dibantu sama keluarga yang namanya keluarga Morley. Sampai akhirnya Jack Ma lulus kuliah mengajar bahasa Inggris di Hangzhou Institute of Electronic Engineering. Waktu itu banyak mahasiswa yang antusias buat belajar bahasa Inggris sama dia karena cara ngajarnya dia itu fun. Udah gitu, bahasa Inggrisnya juga bagus. Dia dari kecil udah, ibaratnya dari 12 tahun itu dia udah belajar bahasa Inggris. Sampai akhirnya Jack Ma buka bisnis pertamanya, namanya Hope Translation. Hope Translation adalah bisnis pertamanya yang awalnya tuh punya 5 karyawan. Sayangnya pendapatannya itu nggak bisa nutupin sewa rukonya dia. Akhirnya Jack Ma muter otak, dia jualan kayak karpet waktu itu, plastik, buku selama 3 tahun waktu itu. Jack Ma itu sebenarnya nggak ngerti sama sekali tentang internet. Ada temannya dari Amerika, waktu itu dia diajarin sama temannya buat masukin data-data Hope Translation ke internet. Jack Ma dapat email dari berbagai macam negara. Nah, dari situ dia tertarik sama internet. Dia akhirnya ngebangun situs di Cina sendiri dengan cara berhutang ke temannya itu, karena berbayar ya waktu itu. Setelah dia bikin situs itu, dia manggil 24 mahasiswanya. Dari 23 siswa itu, mereka menyatakan mustahil dari minjem dana 2000 yuan dari sanak saudaranya membangun China Page. Lagi-lagi China Page nggak bisa nutupin pengeluaran perusahaan waktu itu karena minimnya pengguna internet di China. Sampai-sampai Jack Ma itu berkeliling ya, door to door buat nawarin China Page itu. China Page itu kalau dulu itu ada namanya Yellow Page yang isinya itu data-data perusahaan orang-orang, nama dan nomor telepon. Dia malah ditikung sama perusahaan ibaratnya BUMN. Itu gagal. Akhirnya dia kerja selama 2 tahun. Setelah kerja, Jack Ma balik lagi buat ngebangun bisnis di internet karena dia emang udah tertarik dari dulu sama internet. Beli nama domain yang udah terpakai sama orang Kanada, namanya adalah Alibaba.com. Akhirnya dia buka kantor di apartemen yang kecil dan gak bagus pokoknya. Sering berjalan waktu, dia bertemu dengan Josai. Mereka itu mencari investor. Waktu kesulitan mencari investor, banyak perusahaan-perusahaan lain yang membangun bisnis yang mirip-mirip seperti Alibaba duluan. Sering berjalan waktu, akhirnya Josai dapat investor pertama buat Alibaba, Goldman. Akhirnya kantor Alibaba tuh pindah, yang tadinya dari apartemen yang gak bagus pindah ke bener-bener kantor yang bagus, yang mewah. Alibaba menjadi lebih baik untuk melakukan pemasaran. Jack Ma tuh punya latar belakang yang B aja, tapi Jack Ma itu mampu ngejual dirinya yang agar dipercaya sama orang-orang yang punya tanduk, punya taring. Pada akhirnya Jack Ma dapat investasi baru dari SoftBank, dana yang sangat besar ditolak sama Jack Ma. Saking besarnya sampai Jack Ma itu takut buat
ngambil dana itu buat apa gitu. Kelebihan ntar malah jadi beban, malah jadi masalah baru. Kira Jack Ma negosiasi sama SoftBank buat nurunin harga sahamnya sama harga pembelian jumlah sahamnya. Pendaftar Alibaba terus menambah sampai tahun 2000. Pemasukan 1 tahun pertama Alibaba tapi pemasukan 1 tahun pertama Alibaba mendapatkan pemasukan yang kecil, sampai Jack Ma itu berpikir buat mundurin diri. Masih mikirin cita-citanya, dia mikirin timnya, akhirnya dia kerja keras dengan memotivasi dirinya sendiri. Sampai akhirnya SoftBank nambahin modalnya Alibaba lagi lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, pada tahun 2002 sampai 2003 itu ada SARS menyerang dunia. Sampai akhirnya Alibaba juga ikut dampaknya, mengisolasi 400 karyawannya untuk bekerja di rumah. Positifnya, bencana itu membuat para karyawannya itu jadi semakin erat loh. Oh ya, for your info, Alibaba membangun Taobao sebagai anak perusahaan pada 10 Mei 2003. Tanggal ini dijadikan hari Aliday. Saat Aliday, seluruh karyawan boleh mengajak keluarganya mengunjungi kantor Alibaba dan diadakan pernikahan massal bagi para karyawan Alibaba. Keren kan? Nah, oke. Balik ke SARS tadi, itu dampak positifnya banyak buat internet ya. Dampak SARS waktu itu membuat masyarakat itu jadi lebih produktif menggunakan internet dan telepon genggam untuk update informasi bencana. Dan masyarakat itu terdorong buat belanja online dari rumah dengan situs yang dimiliki Alibaba Group, yang membuat Alibaba Group itu semakin pesat meningkat. Sampai akhirnya Jack Ma menjadi orang terkaya nomor 1 di Cina. Sekarang kesimpulan gua, Jack Ma memiliki ide-ide cemerlang. Yang kedua, fokus terhadap ide-ide yang udah dijalanin. Yang ketiga, pandai membuat orang percaya. Yang keempat, pengamat bisnis yang baik. Yang kelima, pandai bernegosiasi. Yang gak jago bahasa Inggris. Warga di Indonesia itu cukup banyak yang kaya, banyak yang dermawan, yang bisa membantu lo ngebangun bisnis lo jadi lebih besar. Oke, sampai sini aja video gue. Subscribe, terus like, terus komen, terus tungguin video-video gue selanjutnya. Oke.